Bab 124, Persiapan. Diunggah oleh baca suara. Arthur, tolong bantu. Tess mengeluarkan jeritan putus asa ketika aku berdiri di sana, membatu pada pergantian peristiwa. Itu benar-benar Tessia Eralit. Dari rambutnya yang panjang dan abu-abu, hingga mata pirusnya yang dipenuhi air mata, teman masa kecilku entah bagaimana diseret ke sini dari dicaten. Tess terbatuk-batuk saat Basilis mengencangkan cengkeramannya di pinggangnya. Tanpa membuang waktu, aku menyerang Asura bertanduk hitam dengan pedang latihan yang Muren tinggalkan padaku. Dampak dari tindakan sembrono seperti itu berlalu tanpa dihiraukan saat aku menarik pedang terbakar. Rilmir. Sensasi terbakar yang familiar menyebar ke seluruh tubuhku ketika aku mengaktifkan keterampilan langka darah naga. Pandanganku berubah menjadi visi yang ditingkatkan, fokus mana dan rune putih kemasan bersinar terang di bawah pakaianku. Aku mengeluarkan energi yang merajalela dari dalam kehendak naga Sylvia. Void Statis. Ini adalah pertama kalinya aku menggunakan skill yang telah aku buka dengan fase pertama dari kehendak Sylvia. Aku bisa melihat bintik-bintik ungu ether yang tiba-tiba bergetar di sekitar kami ketika mereka berdengung membentuk formasi. Tiba-tiba, dunia berhenti di sekitar saya. Wajah Fritra tersangkut dalam seringai mengancam sementara Tess terdiam dengan rambutnya digerai, teriakan pertengahan. Aku bisa merasakan detik-detik menghabiskan energiku ketika aku berlari menuju Fritra. Tiba tepat di depan musuh saya melepaskan Static Void segera setelah saya dalam posisi untuk menyerang di tangan yang memegang Tess. Asura bertanduk tidak punya waktu untuk bereaksi pada seranganku saat bilah pedangku mengiris menembus lengannya. Asura bertanduk mengeluarkan raungan marah saat dia mencengkeram lukanya. Aku membuka paksa jari-jari yang masih mencengkeram pinggang Tess dan dengan lembut meletakkannya di tanah. Dia tidak sadar dan pucat, tetapi masih hidup dan bernafas. Tangan Basilis yang terputus masih menumpahkan banyak darah, tetapi ketika aku berbalik untuk menghadapi musuhku, dia sudah mengganti pelengkap yang terputus dengan cakar logam. Aku terus mendekati Tess dengan tangan kananku mencengkeram pedangku dan tangan kiriku menyiapkan mantra. Aku bisa melihat partikel-partikel tanah berwarna kuning berkumpul di ujung tangan palsu Basilis. Saya menggunakan sepenuhnya pengetahuan terbatas yang saya peroleh dari membaca gerakan mana dari Mire saat saya menyiapkan serangan balik saya juga. Seperti yang diharapkan, ujung jari cakar Basilis meledak ke arahku. Persis saat 5 tombak tanah berakselerasi, aku mengangkat tangan dan menembakkan aliran listrik yang kental. 3 dari 5 tombak jari tanah hancur akibat tumbukan ketika aku menangkis tombak lain dengan rata pedangku. Aku mulai mengumpulkan mana ke kakiku untuk mengisi Basilis dengan dorongan hati, tetapi sensasi yang meresahkan merayap naik, tombak terakhir terlalu jauh untuk ditujukan padaku. Aku mencambuk kepalaku kembali untuk melihat tombak yang gelap dan terbuat dari tanah untuk menusuk Tess yang tidak sadar ketika aku mengaktifkan Static Void sekali lagi. Rasanya seperti seseorang menusukkan jarum ke hatiku ketika aku berlari ke arah teman masa kecilku. Pikiranku berputar ketakutan dan nyaris panik ketika aku menetapkan pilihanku. Aku bisa melangkah di jalur tombak dan menggunakan tubuhku untuk melindungi Tess, tetapi luka yang akan kudapat akibat pukulan itu akan membuatku tidak bisa melindunginya dari Basilis segera setelahnya. Saya juga bisa memperpanjang Static Void untuk mencakup Tess dan mendorongnya keluar dari jalur tombak, tetapi menyebarkan efek Static Void untuk memasukkan orang lain akan mengambil korban besar pada tubuh saya. Saya memilih untuk pergi dengan opsi ketiga. Menjatuhkan pedangku, aku meraih tombak yang di jeda tengah penerbangan di Tess dengan kedua tangan dan menguatkan diriku. Melepaskan Void Statis, tubuhku meluncur ke depan ketika aku mencoba untuk menghentikan tanah yang membuat Tessia seukuran dirinya dengan tangan kosong. Dengan semburan tenaga yang putus asa, aku berhasil berpegangan pada lonjakan yang kencang, tanganku nyaris tidak cukup besar untuk mendapatkan cengkeraman yang kuat, cukup lama untuk mendorongnya keluar jalur. Tombak tanah yang ditembakkan Basilis itu mengubur dirinya sendiri dari tanah hanya beberapa inci dari tempat Tess berbaring, menciptakan jaring-jaring retakan dari kekuatan tumbukan. Tangan saya berdarah dan mentah karena mencengkeram proyektil yang melaju kencang, dan napas saya sakit dan tidak stabil. Mire benar, tidak peduli seberapa banyak saya berlatih Static Void, karena tubuh saya tidak kompatibel dengan menggunakan ether untuk mempengaruhi waktu, itu akan selalu memberi banyak tekanan pada tubuh saya. Namun, dengan level saya saat ini, saya perlu menggunakan semua alat yang saya miliki untuk memiliki kesempatan bertarung dengan seorang Basilis. Pikiran tentang Tess dan aku dalam keadaan yang kejam bahwa seorang Basilis telah meninggalkan Alea, bekas tombak itu, berada di ruang bawah tanah, membuatku ketakutan. Setiap napas terasa seperti ada api di paru-paru saya ketika saya memposisikan diri di antara Basilis bertanduk mendekat dan Tess yang tidak sadar. Aku mengambil pedangku dengan meringis pada rasa sakit dan menuangkan mana ke dalamnya. Meskipun ketegangan tubuh saya telah timbul dari mengaktifkan Rilmir dan menggunakan Static Void 2 kali, cadangan mana saya masih berlimpah berkat penggunaan konstan mana rotation. Aku mungkin bisa bertahan cukup lama untuk datangnya Uren atau Winsome, tetapi masalahnya adalah karena alasan apapun, Basilis ini difokuskan untuk menyakiti Tess. Saya sedang mempertimbangkan tindakan selanjutnya ketika semuanya diklik. Gelisah, cukup ini. Aku meraung, menusuk pedangku ke tanah. Tidak ada yang terjadi pada awalnya dan, untuk sepersekian detik, aku takut aku salah, tetapi Basilis yang menjulang berhenti tiba-tiba di jalurnya sebelum hancur menjadi debu halus. Di belakang saya ada gundukan pasir halus di mana golem dalam bentuk Tess telah
Kamu menangkap dengan agak cepat. Saya berharap untuk melihat bagaimana Anda memainkan situasi sedikit lebih. Gelisah muncul dari tanah berbatu, membersihkan mantel putihnya yang lusuh. Sulit untuk tidak menangkap skenario yang absurd, Uren. Saya harap Anda tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini, balas saya, tidak puas. Bagaimana seseorang menerima tendangan dari pelatihan? Metode pengajaran yang tidak tepat, mungkin. Apakah ini tindakan disipliner yang kalian lakukan terhadap makhluk yang lebih rendah? Petik 2. Tidak. Ini idiom, tidak pernah. Aku menghela nafas, menggelengkan kepalaku pada Asura yang bingung. Terlepas dari ekspresi tidak logismu, apa yang aku lakukan adalah untuk kentunganmu. Lihatlah keadaan Anda sekarang, kamu telah menghabiskan sebagian besar energimu untuk secara sembrono mencoba menyelamatkan peri itu, gerutu Uren. Lihat, saya tahu itu bukan tindakan terbaik, dan saya benci mengatakannya, tetapi ada orang yang saya anggap lebih penting daripada siapapun, termasuk saya. Aku memegang tatapanku dengan kuat saat Gelatik terus mengajariku. Iya, ikatan keluarga dan pasangan itu penting, bahkan untuk Asu. Tunggu apa? Pasangan. Tes bukan pasangan. Petik 2. Oh, dari apa yang dikatakan Winsome kepada saya dan dengan reaksi Anda, saya yakin bahwa kepentingannya lebih dari sekadar kegilaan. Kalian berdua belum terlibat keintiman duniawi. Petik 2. Tidak, saya belum terlibat dalam kedekatan duniawi. Lihat, ini intinya, gelisah. Aku bisa merasakan wajahku mulai terbakar ketika Asura merenungkan kesalahan perhitungannya. Maafkan aku. Uren mengangkat bahu, ekspresinya sama apatis seperti sebelumnya. Ya, maksud saya adalah bahwa, dalam perang, akan tiba saatnya musuh Anda akan mencoba dan mengeksploitasi kelemahan apapun yang Anda miliki. Menimbang bahwa kamu akan menjadi salah satu kekuatan utama di pihak Dicaten, terlebih lagi. Petik 2. Percayalah kepadaku, saya tahu itu. Kilasan kehidupan saya sebelumnya teringat pada subjek ini. Saya tahu bahwa akan ada suatu titik waktu ketika nilai-nilai kehidupan ini, yang bertentangan dengan prinsip saya sebagai Raja Grey, akan datang untuk menghalangi saya. Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Kalau begitu, kurasa tidak ada gunanya bagiku untuk melanjutkan. Harapkan lebih banyak pelatihan dan kesengsaraan seperti ini, nak. Bagian dari alasan saya ditugaskan untuk mengasuh Anda dari popok Anda adalah karena saya dapat membuat sendiri segala macam skenario, Asura bungkuk itu menjelaskan ketika ia iseng-iseng mengutak-atik rambutnya yang acak-acakan. Setelah menjalani dua kehidupan yang berbeda, saya ingin membantah pernyataannya tentang saya memakai popok, tetapi saya ingat bahwa bahkan dengan rentang waktu gabungan yang telah saya jalani, di kedua dunia, saya masih jauh lebih muda daripada Asura yang saya temui sejauh ini. Mengambil napas dalam-dalam, saya duduk di tanah. Jadi kamu bisa membuat boneka apa saja menggunakan bumi. Tidak apa-apa, saya tidak akan bisa meniru sifat-sifat air menggunakan bumi, tetapi kebanyakan, ya, jawab Asura, duduk di atas singgasana emas yang ia sulap tanpa satu jentikan jari pun. Saya teringat ketika saya menghadapi basilis palsu. Setiap detail dari Asura bertanduk hitam dan tes sudah tepat. Namun, ada dua hal yang memberikannya. Salah satunya adalah bahwa golem basilis tidak bisa memancarkan jumlah tekanan dan niat membunuh seperti biasanya. Namun, bukan itu yang membuatku marah. Selain kemungkinan seorang basilis memegang tes sampai sejauh ini di Epeotus hampir tidak ada, di bawah pengaruh Rilmir, saya dapat melihat fluktuasi mana dari partikel tanah kuning di seluruh basilis dan tes. Awalnya saya tidak bisa memahaminya karena saya gagal untuk tetap tenang, tetapi ketika saya menyadari apa yang terjadi, saya yakin sekitar 90%. Apakah tidak mungkin bagi makhluk yang lebih rendah untuk mencapai tingkat wawasan seperti itu untuk melakukan tingkat mana seni yang mampu dilakukan Asura? Saya bertanya-tanya dengan keras. Itu bertentangan dengan kodratku untuk memerintah sesuatu yang mustahil, jadi aku hanya akan mengatakan bahwa itu sangat mustahil. Kalian semua orang seharusnya tidak begitu khawatir tentang probabilitas. Petik 2. Mengapa demikian? Saya bertanya. Yah, fakta bahwa Anda adalah bukti berjalan tentang probabilitas yang miring. Dengan kemampuan bawaan Anda untuk memahami cara kerja dari 4 elemen utama serta beberapa bentuk elemen menyimpang mereka bertepatan begitu rapi dengan fakta bahwa pemahaman keempat elemen diperlukan untuk membuka misteri aether yang telah Anda berikan dengan begitu baik. Oleh Sang Putri Naga, setiap hal tentang dirimu adalah pencilan, nak, Uren menjelaskan. Bahkan Asura tidak memiliki banyak bakat dan keberuntungan bawaan. Jika itu caramu menyemangati aku, terima kasih, aku terkekeh, bangkit berdiri. Sekarang, apa yang harus dilakukan dalam daftar tugas kita selanjutnya? Sebelum itu, nak, beri aku tanganmu yang dominan. Gelisah bangkit dari singgasana daruratnya dan berjalan ke arahku. Menyebarkan tangan kananku dengan telapak tangan menghadap ke atas, aku menatap Asura dengan rasa ingin tahu. Saya tidak pernah bisa membaca wajahnya karena dia selalu memiliki ekspresi lelah yang sama, seperti dia jatuh ke lantai mendengkur setiap saat. Mengambil sebuah kotak hitam kecil seukuran kepalan tangan dari saku mantelnya, ia membukanya dan mengulurkan permata kecil, berbentuk piramida, buram. Ini adalah mineral yang disebut aklorite. Sekarang, dengan sendirinya, itu adalah sepotong batu yang agak jarang tetapi tidak berguna.
Namun, dengan proses pemurnian dan sintesis yang tepat yang akan saya simpan di kubur saya, ia mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Petik 2. Seperti, mempercepat proses pelatihan pengguna. Saya pikir. Ingat ketika aku bilang aku tidak menempa pedang, tetapi menciptakannya. Tanya Asura bungkuk itu, masih mengulurkan permata kecil di depanku. Aku mengangguk sebagai balasan. Ya, dengan menggunakan permata kecil ini dan alat yang tepat, aku pada dasarnya bisa menumbuhkan senjata. Tumbuh seperti pohon. Saya tegaskan, yakin bahwa saya salah dengar. Ya, desah sang Asura, menggaruk kepalanya. Aku bersumpah, kamu terkejut oleh hal-hal yang paling aneh. Kau hampir tidak bisa melihat fakta bahwa aku bisa membayangkan replika pasanganmu yang nyaris sempurna. Bukan teman saya, potong saya. Sambil memutar matanya, dia melanjutkan, iya, kekasih elfmu yang belum kamu hubungkan, tetapi kamu dikejutkan oleh kenyataan bahwa aku bisa menumbuhkan senjata. Menghembuskan nafas yang terkalahkan, aku memberi isyarat baginya untuk melanjutkan. Biasanya, aku akan menggunakan umpan balik dari bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, layak untuk pengamatan terus-menerus tentang bagaimana kamu bertarung, untuk mendapatkan informasi yang tepat untuk membuat senjata yang sangat cocok denganmu. Tetapi karena keadaan di sekitarmu, aku pergi untuk sedikit pertaruhan dengan melakukan ini, Uren menjelaskan. Apa yang kamu, rasa sakit yang tiba-tiba dan tajam memotongku ketika Asura tiba-tiba menusuk permata itu ke tengah telapak tanganku. Gah, apa yang sedang kamu lakukan? Aku mengernyit ketika gelatik terus mengubur permata buram itu lebih dalam ke dalam dagingku sampai benar-benar tenggelam di bawah kulitku. Oh, maafkan aku lupa menghitung sampai 3, ia mengoceh, menggosok darahku yang menyentuh jari di bajuku. Saya mensintesis aklorite dengan sebagian bulu Lady Sylvia dan juga skala dari Lady Sylvie. Keduanya adalah bagian tak terpisahkan dari apa yang membuat Anda menjadi diri Anda sendiri. Dengan melakukan ini, saya akan berharap bahwa beberapa ketidakpastian akan dipertanggungjawabkan. Petik 2. Apa yang akan sangat tidak terduga? Saya bertanya ketika saya mempelajari lubang kecil di telapak tangan saya di mana permata itu terkubur. Setiap gerakan, tindakan, pikiran, dan perubahan dalam tubuh Anda semua akan menjadi faktor bagaimana senjata Anda akan terwujud. Bahkan saya tidak tahu bagaimana senjata Anda akan berubah, akunya. Jika itu keluar sebagai senjata. Maaf, tapi aku tidak cukup mengikuti, gelisah. Mengapa demikian seperti ini jika hasilnya tidak pasti? Dan selain itu, saya pikir Anda tidak akan membuat saya senjata. Petik 2. Yah, kamu akan membutuhkan lebih dari sekedar tongkat tajam untuk bertahan di masa depan jika kamu akan menghadapi para basilis yang cerdik dari klan Fritra dan apapun yang mereka pikirkan, gerutunya. Wajah Asura berubah serius sebelum melanjutkan. Dan itu karena kita tidak punya banyak waktu. Tunggu, kupikir aku akan memiliki sekitar 2 tahun lagi sebelum perang dimulai. Aku menatap Gelatik saat perasaan tidak enak merayap keluar dari perutku. Ada jeda ragu-ragu dari Gelatik ketika ia mempertimbangkan apa yang harus dikatakan selanjutnya. Nak, Winsome baru saja menerima kabar dari Aldir tentang berita terbaru dari Dicaten. Dan, sebelum aku mengatakan hal lain, ketahuilah bahwa aku mengatakan ini padamu melawan Winsome dan keinginan Lord Indrat. Saya ingin Anda membuat keputusan logis. Dengan bantuan bola eter di beberapa bagian pelatihan, itu masih akan memakan waktu sekitar 1 tahun sebelum Aklorite memanifestasikan dirinya menjadi senjata. Anda juga akan membutuhkan banyak waktu untuk memperkuat diri sendiri untuk perang. Wajah Uren berkerut dengan sesuatu yang mirip dengan kekhawatiran saat dia menjelaskan. Katakan saja padaku, aku menekan. Arthur, meskipun pasukan penuh belum tiba, perang sudah dimulai.